Halo semua, kali ini kita bahas aplikasi menggambar vektor Design Infinite. Setelah kita install, seperti inilah tampilan awalnya. Terdapat beberapa menu di dalamnya. Untuk nama, merupakan nama file proyek kita. Saat ini kita beri nama proyek kita dengan angka 1. Di bawahnya, terdapat menu tanpa batas. Apabila kita hidupkan, kita mendapatkan lembar kerja yang dengan tanpa batas. Jika kita matikan, kita dapat mengatur lebar dan tinggi sesuai kebutuhan. Di bawahnya terdapat menu warna untuk background proyek kita. Setelah kita atur, segera klik buat. Karena kita tidak menggunakan menu tanpa batas, maka kita mendapatkan lembar kerja sesuai lebar dan tinggi yang kita atur. Pada bagian bawah terdapat kotak berisi 7 menu. Kita sebut saja menu brush, karena di dalamnya terdapat pengaturan brush untuk proyek gambar kita. Pada menu pojok kiri merupakan pilihan brush yang dapat kita gunakan. Ada ink, dash, artistic, sketch, dan techno. Kita coba ink dengan ballpoint pen, maka hasilnya akan tampak seperti coretan pena. Sedangkan lasso, saat kita menggeret, kita akan mendapatkan blok dengan warna. Sedangkan temper, maka hasilnya akan seperti ini. Untuk font marker, maka hasilnya akan tampak seperti spidol. Writing akan hasilnya seperti ini. Brush kaligrafi akan cocok untuk membuat kaligrafi. Fountain pen, sedangkan hairline akan sangat tipis sekali. Dan yang terakhir adalah gradient. Saat kita menggunakan gradient, maka akan timbul seperti gradasi pada warna itu saat kita plot. Kita buat lagi, maka akan muncul gradasi pada blok kita. Selanjutnya, menu kedua pada menu brush merupakan menu edit. Apabila kita ingin mengedit garis atau brush yang kita buat, disinilah tempatnya. Pada menu pilih semua, kita bisa memilih semua brush atau objek yang kita pilih. Sedangkan balikan, menu objek yang kita pilih akan tidak terpilih, melainkan objek yang lain akan terpilih. Menu bersihkan, membersihkan pilihan objek yang telah kita pilih. Sedangkan ubah bentuk, kita dapat merubah bentuk objek pilihan kita sesuai dengan keinginan kita. Berputar, membesarkan, mengecilkan, atau pencerminan. Menu selanjutnya adalah menu hapus. Dengan menu hapus ini, kita dapat menghapus objek atau brush yang telah kita buat. Menu selanjutnya adalah menu ukuran. Di dalam menu ukuran ini, kita dapat membesarkan atau mengecilkan ukuran brush yang akan kita pakai. Nah, dengan ukuran brush yang besar, memudahkan kita dalam menghapus banyak objek. Nah, sekarang kita gunakan menu ukuran pada brush. Saat kita mengatur ukuran brush, terlihat titik yang menandakan seberapa besar ukuran yang akan tampil atau digunakan. Menu selanjutnya adalah menu warna. Di sini kita dapat memilih warna yang kita inginkan. Warna untuk warna brush kita atau warna untuk objek kita. Menu selanjutnya adalah opacity atau transparasi. Dengan menu ini, kita dapat mengatur seberapa besar atau kecilnya transparasi pada brush atau objek kita.
Setelah kita bahas menu brush yang ada di bawah, kita beralih ke menu yang di atas. Ada 3 menu di atas, kita sebut saja menu tool atau peralatan. Pada menu pertama, terdapat menu peralatan, bentuk, lukis, simetri, perspektif, dan kanvas yang sangat berguna sekali saat kita menggambar. Selanjutnya adalah menu layer, di mana layer adalah lapisan. Jika kita membuat lapisan berikutnya di atasnya, tidak akan mengganggu lapisan di bawahnya, sehingga apabila ada kesalahan tidak akan mengganggu layer yang lain. Menu selanjutnya merupakan menu untuk mengolah file kita, di mana kita menyimpan, mengimpor, mengekspor, bahkan membagikan ke media sosial kita. Nah, sekarang mari kita buat proyek kita menjadi proyek yang utuh. Sebelumnya, layar kita hapus, kita bersihkan. Sesuai dengan nama proyek kita, yaitu angka 1, kita buat angka 1 menjadi gambar yang utuh. Perlu diingat, dalam menggambar, garis yang satu dengan yang lain harus menyatu. Apabila tidak menyatu, kita akan mengalami kesulitan dalam pewarnaannya. Kita akan buat lingkaran dengan cara menu tool dan ambil lingkaran, lalu kita buat lingkaran di dalamnya. Sekarang kita akan mewarnai gambar. Masuk menu tool atas, menu peralatan, lukis, kemudian pilih isi. Dengan ini memudahkan kita dalam memberikan warna objek. Setelah itu, pilih warna dan kemudian klik pada objek yang akan kita warnai. Selanjutnya, kita gunakan brush yang berbeda untuk kegunaan yang berbeda pula. Di sini kita membuat laut dengan brush Tehnu. Lalu, kita membuat awan dengan brush Lasso. Karena awan yang kita inginkan berada di belakang kapal, maka tahan layar awan, kemudian seret ke bawah layar kapal. Nah, dengan ini selesailah gambar kita. Berawal dari angka 1, kita dapat menggambar kapal yang sedang berlayar di laut. Selanjutnya, kita simpan gambar kita dengan menu tool ketiga. Kita sesuaikan dengan file keinginan kita. Dan selesai, dapat kita bagikan ke media sosial kita. Terima kasih. Jika kalian suka dengan video ini, klik tombol like dan subscribe, karena subscribe itu menyenangkan.